Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Dari semenjak kita kecil ketika kita sekolah, kita selalu diiming-imingi bahwa kalau ingin kaya kita harus hemat, bahwa kalau ingin pintar kita harus belajar. Namun setelah kita bertumbuh dewasa, banyak hal tersebut yang tidak sinkron dengan apa yang sudah diajarkan. Banyak sekali hal-hal tersebut yang ternyata terdengar hanya seperti klise, yang mana kita sudah berusaha hemat, berusaha hidup seminimal mungkin, namun kita nggak kaya-kaya juga. Apa sih yang salah? Mari kita simak sesi hari ini supaya kita bisa mengetahui apa perbedaan antara yang namanya hemat dan juga pelit. Perlu Sobat Pintar ketahui bahwa hemat sebenarnya adalah musuh terbesar dari ekonomi. Alasannya sangat sederhana, karena yang namanya ekonomi, salah satu penggeraknya adalah konsumsi. Dengan kita berhemat, otomatis yang namanya konsumsi pasti berkurang. Namun banyak sekali yang memiliki konsep yang salah ketika berbicara soal hemat dan juga soal pelit. Banyak yang mencampur adukan kedua hal ini dan banyak yang tidak tahu apa perbedaan utamanya. Saya akan coba beritahu perbedaannya secara gamblang dan semoga ini bisa menjadi pembeda antara hemat dan pelit. Walaupun keduanya bisa dibilang perbedaannya sangat tipis sekali. Agar Sobat Pintar ketahui bahwa sebenarnya ekonomi ini dibuat memang agar kita berkonsumsi. Namun ketika kita berkonsumsi tentunya kita juga harus memikirkan daya beli kita. Jangan hanya berkonsumsi namun kita melupakan diri sendiri. Banyak sekali orang di luar sana yang mana ingat untuk berbelanja namun lupa untuk menabungnya kembali. Menabung ini juga bukan menabung biasa saja. Ada beberapa kiat menabung yang akan saya bahas di sesi-sesi selanjutnya. Jadi pastikan Sobat Pintar sudah subscribe di channel ini agar bisa mendapatkan update ke depannya. Sistem dari perekonomian yang ada di seluruh dunia ini diciptakan agar seluruh orang yang ada di dunia ini hidup dalam kondisi pas-pasan. Pas-pasan ini juga ada dua jenis. Pas-pasan yang pertama adalah hidup yang benar-benar pas-pasan, yang mana makan juga kadang terancam, besok juga nggak tahu mau makan apa. Atau pas-pasan yang satu lagi, yang mana pas ingin beli rumah, pas ingin beli mobil, ada uangnya. Jadi tinggal pilih, kita maunya pas-pasan yang mana. Saya yakin Sobat Pintar semuanya pengen pas-pasan yang kedua tadi dong. Pas ingin beli rumah, pas ingin beli mobil, ada uangnya. Pas ingin jalan-jalan, pas juga ada uangnya. Di sesi hari ini, saya akan coba memberikan pembeda yang lebih jelas agar Sobat Pintar ketika berhemat tidak dianggap menjadi orang yang pelit. Karena kedua hal tersebut tentunya sangat berbeda. Mari saya jelaskan soal pelit dan juga hemat. Pelit sendiri pada dasarnya adalah sifat manusia yang tidak mengeluarkan uangnya untuk apapun. Jadi bisa dibilang untuk apapun termasuk dirinya sendiri juga tidak dikeluarkan uangnya. Bahkan untuk makan sendiri saja sering sekali tidak dijaga oleh dirinya sendiri. Hal ini tentunya bukanlah hal yang baik, dikarenakan hal ini tentunya akan berefek pada hal-hal yang lain seperti kesehatan dan juga efek-efek lainnya termasuk hubungan kepada sesama, baik pasangan, teman, dan juga sebagainya. Sedangkan hemat, berbedanya adalah hemat tetap mengeluarkan uang kita untuk berbelanja pastinya, untuk konsumsi pastinya. Namun perbedaannya adalah ketika kita melakukan penghematan, pengeluaran yang kita keluarkan berdasarkan pertimbangan. Jadi ada dua hal yang berbeda di sini. Ketika kita pelit, maka seluruh pengeluarannya dibatasi tanpa pertimbangan apapun. Kalau yang namanya hemat, kita membatasi pengeluaran dengan pertimbangan. Pertimbangan seperti apa? Ada berbagai pertimbangan. Misalnya, yang pertama adalah pertimbangan soal prioritas. Jadi bisa dilakukan skala prioritas apakah pengeluaran yang hendak dikeluarkan adalah pengeluaran yang memang masuk akal dan harus dikeluarkan di saat itu pula. Situasi kedua adalah contohnya misalnya apabila kita berbelanja, apakah pembelanjaan kita ini kembali bisa menyenangkan diri kita, bisa memuaskan secara rohani dan jasmani kita. Kalau bisa, ya silakan saja. Sedangkan kalau pelit, apapun juga tidak dipikirkan, semuanya dibatasi. Saya punya teman yang
Yang mana ini adalah kasus yang sangat unik dan menurut saya ini adalah kasus yang menurut saya pelit banget. Bayangkan seorang direktur, gajinya sangat lumayan, tinggal di Jakarta, namun beliau tidak memikirkan untuk kenyamanannya. Beliau tinggal di kos-kosan, yang mana masih wajar menurut saya di satu sisi, namun ada sisi lain yang kurang wajar. Karena kos-kosan yang ditinggali adalah kos-kosan di mana bahkan kamar mandinya adalah kamar mandi kongsi. Secara kebersihan bisa dibilang ya agak diragukan lah, namanya kamar mandi kongsi. Namun dengan gajinya yang seharusnya sanggup untuk menjaga kebersihan, kenapa nggak tinggal di kos-kosan yang lebih baik? Misalnya kos-kosan dengan WC yang terpisah sendiri. Hal ini kan lebih baik karena ada pertimbangan kesehatan. Namun saya juga nggak ngerti apa pertimbangannya sehingga memilih untuk tinggal di kos-kosan sedemikian. Kemudian masuk ke cara makannya. Beliau orang yang bisa saya bilang cukup kaya, namun kalau makan, nasi tambah ikan asin hampir setiap hari. Jadi ini menurut saya agak membingungkan. Karena beliau gajinya menurut saya cukup besar. Bukan gaji yang pas-pasan, yang 3 juta atau 2 juta. Namun gaji yang dia dapatkan itu sudah 8 digit. Yang mana kalau gajinya ditabung selama 5-6 bulan juga sudah bisa beli mobil. Jadi ya agak bingung sih kalau melihat orang seperti itu. Namun di sisi lain, sepengetahuan saya, investasi yang dimiliki beliau sangat banyak. Jadi beliau tuh kaya di aset, kaya di koleksi. Namun saya juga bingung kenapa konsumsinya sedemikian. Perbandingannya adalah gimana kalau misalnya ada orang dengan gaji sedemikian rupa mengeluarkan uang sedikit lebih banyak untuk tempat tinggal yang lebih baik, contohnya dengan WC yang terpisah tadi, dan juga makan yang lebih layak. Misalnya makan ya minimal dengan sayur-sayuran 4 sehat 5 sempurna. Itu adalah contoh yang paling mendasar dari pelit dan juga hemat. Namun di sisi lain, saya sendiri, menurut saya orang yang hemat adalah orang yang tidak pelit atau hendak mengeluarkan uang untuk berbelanja hal-hal yang bisa memberikan dampak positif ke dirinya. Misalnya membeli experience ataupun pengalaman. Pengalaman seperti apa? Bisa banyak sekali pengalaman yang bisa dibeli. Contoh pengalaman makan makanan tertentu, pengalaman berekreasi ke tempat tertentu, atau pengalaman berpetualangan tertentu. Misalnya ada yang suka bungee jumping, ya silahkan dicoba. Ada yang suka parasailing, silahkan dicoba. Ada yang suka misalnya skydiving, boleh juga dicoba. Kebetulan saya sendiri kurang berani untuk yang begituan, jadi saya sendiri nggak coba. Namun saya sendiri tipe orang yang berbelanja atau membeli pengalaman dari makanan dan rekreasi. Saya suka sekali makan makanan yang aneh-aneh. Aneh-aneh banget. Bahkan sobat pintar mungkin akan merasa aneh kok makanan ini bisa dimakan. Namun saya suka mencoba makanan-makanan seperti itu untuk mendapatkan experience ataupun pengalaman yang berbeda. Di mana pengalaman ini tidak semua orang bisa merasakannya. Tentunya pastinya ada harga yang dibayar. Namun dengan harga yang dibayar tersebut menurut saya sangat bermakna untuk membayar uang sedemikian untuk merasakan pengalaman tersebut. Dan menurut saya, sobat pintar juga bisa mengikuti hal tersebut, yaitu membeli pengalaman dan jangan pelit untuk berinvestasi kepada diri sendiri. Investasi kepada diri sendiri itu juga bisa banyak sekali. Contohnya nih, misalnya kalau kerjaannya model, boleh dong berinvestasi skincare, manicure pedicure, mandi lulur dan sebagainya. Ataupun kalau misalnya kita adalah misalnya pembicara ataupun kita adalah eksekutif ataupun pekerja profesional. Tentunya kita akan memiliki banyak sekali peluang untuk belajar di luar sana yang mungkin berhubungan dan tidak berhubungan dengan profesi kita. Ambil peluang tersebut, ikuti kelas-kelas tersebut, belajar dan investasi leher ke atas ataupun investasi ke pengetahuan kita. Dengan begitu tentunya kita akan menjadi lebih bernilai. Nantinya otomatis kita bisa meningkatkan kehidupan kita, dalam artian bukan meningkatkan lifestyle kita atau gaya hidup kita, namun kita bisa meningkatkan akumulasi harta kita dalam bentuk reksadana, saham, mobil, rumah, dan sebagainya. Namun untuk mobil juga mobil tertentu yang boleh diinvestasikan karena saya tidak bisa pungkiri ada beberapa tipe mobil tertentu yang bisa menghasilkan uang.
tidak semua mobil itu konsumtif. Kalau pernah nonton salah satu videonya Om Deddy Corbuzier, ada tuh salah satu kolektor mobil mewah. Dan harga mobilnya tuh naik. Jadi nggak serta-merta semua mobil tuh bisa turun. Ataupun misalnya ingin beli koleksi jam tangan. Tapi tentunya yang namanya koleksi benda-benda yang tidak awam, seperti jam tangan, mobil mewah, dan sebagainya, tentunya kita harus belajar dari yang sudah berpengalaman. Bayangkan kalau kita berinvestasi tanpa memiliki pengetahuan tersebut dan akhirnya kita salah membeli barang, salah membeli mobil, salah membeli jam tangan, akhirnya yang kita beli harganya malah turun. Hal ini tentunya memberi kerugian bagi kita. Jadi saya coba simpulkan bahwa di dalam hidup ini kita bisa memilih untuk menjadi pelit ataupun menjadi hemat. Pelit itu sesederhana dengan tidak mengeluarkan uang yang banyak untuk apapun, baik untuk diri sendirinya maupun untuk orang lain. Jadi bahkan makan aja juga dikurang-kurangi. Di sisi lain ada yang gaya hidup yang hemat. Yang hemat ini hanya mengeluarkan uang ketika hal tersebut memberikan value ataupun nilai tambah kepada dirinya sendiri. Jadi tinggal dipilih. Menurut saya sih gaya hidup hemat lebih baik daripada pelit. Hemat ini dengan kita memberikan nilai kepada diri sendiri, otomatis nilai jual diri kita juga menjadi lebih tinggi ataupun lebih mahal. Jadi kalau misalnya kita masih bekerja sebagai karyawan, otomatis kita bisa menegosiasi gaji kita yang lebih tinggi. Yang mana ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan kita. Ataupun kita juga bisa mendapatkan penghasilan sampingan dari pekerjaan utama kita, sehingga kita bisa meningkatkan penghasilan kita juga, seperti yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi saya akan coba bagi tips bagaimana berpikir secara hemat. Ketika kita hendak berbelanja, kita boleh manfaatkan yang namanya skala prioritas. Skala prioritas ini sebenarnya dibagi menjadi 4 tingkatan. 4 tingkatan itu seperti apa? Tingkatan yang paling pertama, yang paling atas adalah important dan urgent. Important itu penting, urgent itu darurat. Yang penting dan darurat itu urutannya paling atas. Kemudian urutan kedua dan ketiga ini boleh bertukaran, urgent and not important atau important and not urgent. Jadi ini boleh bertukaran. Dan yang terakhir adalah not important dan not urgent. Kurang penting dan kurang darurat. Jadi tinggal kita pilih bagaimana kita ingin memprioritaskan pengeluaran kita sehingga nantinya pengeluaran kita menjadi lebih terstruktur dan kita bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Karena pengeluaran yang tidak penting akhirnya memberikan dampak kepada pengeluaran kita. Yang namanya pengeluaran yang tidak penting tersebut pastinya nantinya akan memberikan kita banyak sampah di dalam kehidupan kita. Yang pasti saya yakin Sobat Pintar tidak mau mendapatkan sampah-sampah keuangan tersebut. Jadi pastikan Sobat Pintar ketika ingin berbelanja, pikirkan apakah ingin menjadi orang yang pelit ataupun yang hemat. Ketika berpilih untuk menjadi yang hemat, maka kita memilih dengan cara memberikan skala prioritas yang tadi saya bagikan. Itu saja sesi saya hari ini. Semoga sesi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan nilai lebih kepada Sobat Pintar. See you in the next session and bye-bye.